Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid merasa gusar. Di istananya yang megah, para penasehat berlomba-lomba menunjukkan kebijaksanaan, namun semuanya berbicara dengan cara yang sama, logis, serius, dan membosankan. Raja merindukan sesuatu yang berbeda, sebuah logika yang justru menentang logika. Maka ia memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, ujar sang raja sambil menatap tajam, aku ingin engkau menjawab satu pertanyaan. Jika kau bisa menjawab dengan logika yang tak masuk akal namun benar adanya, kau akan kuberi hadiah besar. Tapi jika jawabanmu terlalu biasa, kau akan kuberi hukuman kecil, berupa pantun dari wazirku. Abu Nawas menunduk, pura-pura hikmat. Hamba siap, tuanku. Namun hamba mohon, jangan sampai pantun itu lebih menyakitkan dari hukuman cambuk. Raja tertawa. Baiklah. Pertanyaanku sederhana. Mengapa manusia berjalan dengan 2 kaki, bukan 4 seperti binatang? Ruangan hening. Para menteri menatap Abu Nawas, berharap ia terjebak. Tapi Abu Nawas justru mengelus janggutnya dan menjawab pelan, karena jika manusia berjalan dengan 4 kaki, mereka tidak akan punya waktu untuk menghitung pajak. Seluruh ruangan meledak dalam tawa, termasuk sang raja. Logika absurd, tapi benar juga, katanya. Baiklah, Abu Nawas. Engkau menang kali ini. Tapi aku masih penasaran, seberapa jauh logika absurdmu bisa melangkah. Keesokan harinya, Raja memerintahkan Abu Nawas melakukan hal mustahil, isi kolam istana dengan air sungai tanpa menumpahkan setetes pun. Para prajurit tertawa mendengar titah itu. Bagaimana mungkin? Abu Nawas hanya mengangguk tenang, lalu pergi tanpa sepatah kata. Keesokan paginya, ia datang dengan segerombolan orang membawa keranjang besar berisi udara. Raja terheran-heran. Apa maksudmu membawa keranjang kosong? Tidak kosong, tuanku, jawab Abu Nawas serius. Keranjang ini penuh dengan udara sungai. Sebab sebelum air mengalir, udara terlebih dahulu menempatinya. Jadi, hamba membawa dasar dari airnya, tanpa menumpahkan setetes pun. Raja hampir tersedak oleh tawanya. Sungguh, hanya kau yang bisa menjawab kebodohan dengan kebijaksanaan. Namun belum puas, Raja kembali menguji, Abu Nawas, aku ingin engkau menangkap angin dan mempersembahkannya dalam botol. Jika berhasil, engkau bebas dari pajak seumur hidup. Jika gagal, engkau harus mengajarkan logikamu kepada para pejabatku yang keras kepala itu. Abu Nawas segera berlari keluar, dan beberapa jam kemudian, ia kembali membawa botol tertutup rapat. Ia menyerahkannya dengan hormat. Ini, tuanku. Angin yang hamba tangkap. Raja tertawa kecil. Bagaimana aku tahu kalau ini benar-benar angin? Bukalah, tuanku, jawab Abu Nawas. Dan rasakan sendiri. Ia melarikan diri. Raja membuka tutup botol itu, dan tentu saja, angin keluar begitu saja. Semua terdiam sesaat sebelum tawa pecah kembali. Luar biasa, seru sang raja. Engkau benar-benar memahami kebodohan lebih dalam dari siapapun. Tapi hari itu, ada seorang wazir cemburu yang ingin mempermalukan Abu Nawas. Ia berkata, tuanku, semua kelicikan itu hanyalah permainan kata. Coba beri dia tugas nyata. Misalnya, buat kuda istana berhenti makan tanpa mengurungnya. Raja menyetujui, dan Abu Nawas hanya tersenyum. Ia meminta waktu 3 hari. Hari pertama, Abu Nawas datang ke kandang kuda dan berbisik di telinga hewan itu. Wahai kuda, besok aku akan memberimu makanan paling lezat di dunia. Hari kedua, ia datang lagi dan berkata, sabar sedikit, besok kau akan makan makanan para dewa. Hari ketiga, ia datang membawa piring kosong. Kuda itu menatap piring itu lama, lalu menolak makan jerami biasa yang disodorkan pelatih. Raja keheranan. Bagaimana kau membuatnya berhenti makan tanpa dikurung? Abu Nawas menjawab santai, hamba tidak mengurung tubuhnya, hanya pikirannya. Jika harapan membuat manusia berhenti berpikir logis, maka janji bisa membuat kuda berhenti lapar. Seketika, seluruh istana hening. Tak ada tawa, hanya kekaguman. Raja tersenyum puas.
Abu Nawas, kau membuktikan satu hal, logika absurd bukanlah kebodohan, melainkan cara lain untuk menemukan kebenaran. Dan sejak hari itu, setiap kali raja menghadapi masalah yang tampak tak masuk akal, ia hanya berkata, "Panggil Abu Nawas," orang yang bisa menertawakan logika, dan membuat tawa itu menjadi jawaban. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar bahwa di negerinya banyak orang mengeluh karena merasa tidak adil. Beberapa pedagang kecil dituduh mencurangi timbangan, sementara para bangsawan bisa bebas berbuat sesuka hati. Raja ingin menguji apakah rakyat benar-benar memahami makna keadilan, dan seperti biasa, ia memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," kata sang raja, "aku ingin kau menunjukkan padaku apa itu keadilan sejati. Tapi ingat, aku tidak ingin ceramah, aku ingin bukti." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Baik, tuanku. Tapi izinkan hamba meminta satu hal kecil." "Apa itu?" tanya raja curiga. "Hamba mohon agar hamba diberi izin meminjam timbangan kerajaan selama 3 hari. Raja mengizinkan. Dan selama 3 hari itu, tak seorang pun tahu apa yang dilakukan Abu Nawas dengan timbangan itu. Ia pergi ke pasar, ke rumah orang miskin, ke tempat tukang roti, bahkan ke penjual minyak yang terkenal pelit. Pada hari keempat, ia kembali ke istana dengan membawa timbangan yang kini miring sebelah. Raja terkejut. "Apa yang kau lakukan dengan timbanganku, Abu Nawas? Mengapa jadi rusak begini?" Abu Nawas menjawab tenang, "Timbangan ini, tuanku, mencatat keadilan negeri ini. Ia miring bukan karena beban, tapi karena kebiasaan manusia yang memiringkannya." Raja terdiam. "Maksudmu?" "Hamba mengujinya di pasar, tuanku. Saat hamba menimbang gandum untuk orang kaya, jarum timbangan bergerak ke bawah karena mereka memberi uang lebih. Saat menimbang untuk orang miskin, timbangan itu bergerak ke atas, karena mereka selalu ditawar tanpa belas kasihan. Maka inilah wajah keadilan di negeri ini, miring, tapi masih dianggap lurus." Raja terpejam sesaat, lalu tertawa kecil. "Sungguh, Abu Nawas, engkau menamparku dengan logika yang lucu tapi menyakitkan." Namun wazir yang iri kembali menyela, "Tuanku, semua kata-kata Abu Nawas hanyalah permainan makna. Jika dia memang bijak, suruh dia memperbaiki keadilan itu, bukan sekadar menertawakannya." Raja tersenyum licik. "Baik, Abu Nawas, dalam waktu 7 hari, aku ingin kau membuat seluruh rakyat merasa adil. Bila gagal, kau akan dihukum membersihkan kandang unta selama sebulan." Abu Nawas menunduk dalam, pura-pura khawatir. Tapi sesungguhnya, dalam benaknya sudah tumbuh rencana yang luar biasa absurd. Selama 7 hari, ia berkeliling kota membawa tong besar berisi air dan papan bertuliskan, "Air keadilan, siapa merasa paling benar, silakan cuci wajah di sini." Hari pertama, datang seorang bangsawan. Ia mencelupkan wajahnya ke dalam air sambil berkata, "Aku paling jujur." Tapi ketika wajahnya terangkat, air berubah keruh. Abu Nawas berkata pelan, "Air ini hanya memantulkan hati. Jika keruh, maka keruhlah dalamnya." Hari berikutnya, datang seorang pedagang. Ia mencuci wajahnya sambil berujar, "Aku tak pernah menipu." Tapi ketika ia melihat air memunculkan gelembung dan bau amis, ia pun panik dan berlari pergi. Kabar tentang air keadilan menyebar. Orang-orang mulai datang dengan rasa was-was, bahkan mulai saling menuduh satu sama lain. Dalam waktu seminggu, pasar menjadi sepi, karena semua takut mencuci wajah di tong Abu Nawas. Ketika laporan sampai ke istana, raja tertawa terbahak. "Kau membuat rakyat berhenti berbuat curang, bukan karena hukuman, tapi karena takut melihat wajah mereka sendiri." Abu Nawas membungkuk. "Benar, tuanku. Keadilan bukan soal siapa benar atau salah, tapi siapa berani bercermin." Namun, raja yang mulai ketagihan permainan ini kembali menantang, "Kau menang lagi, Abu Nawas. Tapi aku ingin menguji kebijaksanaanmu dalam hal yang lebih sulit. Jika engkau begitu pandai menertawakan logika, coba jelaskan padaku satu hal, mana yang lebih berat,
dosa orang bodoh atau dosa orang pandai? Abu Nawas memandang langit, pura-pura berpikir dalam. Hamba butuh waktu 3 hari, tuanku. Selama 3 hari itu, ia tidak keluar rumah. Orang-orang berpikir ia menyerah. Tapi pada hari ketiga, ia muncul di istana dengan membawa 2 karung besar. 1 karung berisi bulu, 1 lagi berisi pasir. Ini jawaban hamba, tuanku. Raja menatap bingung. Apa maksudmu membawa karung-karung ini? Abu Nawas berkata, karung bulu melambangkan dosa orang bodoh. Karung pasir melambangkan dosa orang pandai. Raja bertanya lagi, lalu mana yang lebih berat? Coba tuanku angkat, jawab Abu Nawas. Raja mengangkat karung bulu, ringan. Lalu karung pasir, berat. Ia mengangguk puas. Jadi dosa orang pandai lebih berat. Abu Nawas tersenyum licik. Tidak, tuanku. Coba buka karung bulu itu. Ketika dibuka, ternyata karung itu tak hanya berisi bulu, tapi juga batu besar yang tersembunyi di tengahnya. Lihatlah, tuanku, kata Abu Nawas tenang. Dosa orang bodoh tampak ringan, tapi sering tersembunyi di balik kebodohan mereka. Sedangkan dosa orang pandai terlihat jelas, karena mereka sadar saat melakukannya. Raja terdiam lama. Ia tahu jawaban itu bukan hanya lucu, tapi menampar setiap orang di istana, termasuk dirinya sendiri. Sejak hari itu, Harun al-Rasyid mulai sering memanggil Abu Nawas bukan hanya untuk hiburan, tapi untuk belajar memahami makna di balik ketidakwajaran. Dan di setiap akhir pertemuan, Raja selalu berkata dengan senyum samar. Logika mungkin bisa menuntun manusia, Abu Nawas, tapi hanya kebodohan yang jujur yang bisa membuat kita benar-benar bijak. Suatu sore yang tenang, ketika langit Baghdad berwarna keemasan, Raja Harun al-Rasyid duduk di balkon istananya. Angin gurun berembus lembut, namun pikirannya gelisah. Ia baru saja mendengar kabar bahwa kas kerajaan berkurang drastis. Para bendahara saling menuduh, dan setiap orang bersumpah bahwa dirinya tidak bersalah. Abu Nawas, panggil sang raja keras. Aku ingin kau temukan pencuri uang kerajaan, tapi tanpa menuduh siapapun secara langsung. Gunakan caramu yang tidak masuk akal itu. Abu Nawas menatap raja sambil menunduk hormat. Hamba akan menemukannya, tuanku, tapi izinkan hamba menyiapkan perangkap yang tidak terlihat oleh mata. Malam itu, Abu Nawas berjalan ke ruang penyimpanan harta kerajaan. Ia memerintahkan semua bendahara dan pejabat hadir di sana sebelum fajar. Di tengah ruangan ia meletakkan seutas tali besar yang diikat ke langit-langit, ujungnya menggantung tepat di tengah ruangan. Ini tali kebenaran, kata Abu Nawas dengan nada misterius. Barang siapa memegang tali ini dan berbohong, maka tangannya akan menghitam saat matahari terbit. Para bendahara saling berpandangan. Mereka semua diminta bergiliran memegang tali itu dalam kegelapan. Satu persatu mereka melakukannya dengan canggung, takut-takut. Keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, Abu Nawas memeriksa tangan mereka satu persatu. Semuanya tampak bersih. Raja mengernyit. Jadi tidak ada pencuri. Abu Nawas tertawa pelan. Justru sebaliknya, tuanku. Hamba tahu siapa pencurinya. Ia menunjuk salah satu bendahara yang terlihat paling gelisah. Inilah orangnya. Raja bingung. Bagaimana kau tahu, padahal tangan semua orang bersih? Abu Nawas tersenyum. Karena tali itu tidak mengandung sihir apapun. Tapi hamba telah melapisinya dengan jelaga di bagian tengah. Siapa yang jujur pasti berani menggenggam seluruh tali. Si pencuri, karena takut tangannya menghitam, hanya menyentuh ujungnya. Maka tangannya yang paling bersihlah tanda kebohongan paling besar. Raja terpingkal-pingkal, sementara bendahara itu gemetar ketakutan dan akhirnya mengaku. Abu Nawas, kata raja setelah tawa reda, kau memecahkan masalah tanpa sihir, tanpa pedang, dan tanpa logika biasa. Tapi bisakah logikamu memecahkan sesuatu yang lebih besar, rasa takut? Abu Nawas menunduk. Takut seperti apa, tuanku? Raja berdiri dari singgasananya. Aku ingin kau menghapus rasa takut rakyat kepada raja. Tapi jangan dengan pidato atau hukum baru.
Lakukan dengan caramu sendiri. Abu Nawas mengangguk, lalu meminta waktu 3 hari. Hari pertama, ia datang ke pasar dan berdiri di tengah kerumunan dengan pakaian butut. Ia berteriak lantang, "Aku adalah Raja Harun al-Rasyid." Orang-orang menatapnya, lalu tertawa. "Lihat. Orang gila mengaku raja," seru mereka. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Jika aku orang gila karena mengaku raja, maka siapa yang lebih gila, aku yang berpura-pura berkuasa, atau kalian yang takut pada bayangan kekuasaan?" Hari kedua, ia masuk ke masjid dan berkhutbah singkat. Ketika seorang raja berjalan, bumi tidak berguncang. Tapi jika rakyat berhenti berjalan, kerajaan pun berhenti bernafas. Kata-katanya menyebar cepat ke seluruh Baghdad. Hari ketiga, ia datang ke istana dengan membawa selembar cermin besar. Di depan raja dan para menteri, ia menaruh cermin itu di lantai. "Inilah wajah kekuasaan, tuanku." Raja melihat pantulannya, dan di belakangnya terlihat wajah para menteri yang ketakutan. Abu Nawas berkata, "Ketakutan itu bukan datang dari tuanku, melainkan dari bayangan yang mereka ciptakan sendiri." Raja terdiam lama, lalu berkata lirih, "Jadi untuk menghapus rasa takut, aku harus menertawakan bayanganku sendiri." Abu Nawas tersenyum. "Benar, tuanku. Karena kekuasaan yang terlalu serius akan menjadi monster, dan monster itu akhirnya memakan tuannya sendiri." Beberapa hari kemudian, Raja ingin menguji Abu Nawas sekali lagi. Ia memerintahkannya membuat puisi paling bodoh yang memiliki makna paling bijak. Abu Nawas menulis, "Seekor keledai menatap bulan, lalu berteriak bahwa ia lebih terang. Dan bulan pun tertawa. Karena hanya keledai yang tak tahu bahwa cahayanya berasal dari pantulan." Ketika Raja membaca bait itu, ia merenung. Jadi keledai itu adalah manusia sombong. Abu Nawas tersenyum kecil. "Atau mungkin Raja, tuanku, jika lupa bahwa cahaya kebijaksanaan berasal dari pantulan rakyatnya." Raja terdiam, lalu meledak dalam tawa. "Kau benar-benar ahli dalam menyembunyikan sindiran di balik kebodohan." Hari berganti minggu, dan Baghdad kembali damai. Tapi suatu malam, Raja mendapat mimpi aneh. Dalam mimpinya, seekor burung hitam berkata, "Barang siapa memenjarakan Abu Nawas karena kebodohannya, akan kehilangan kebijaksanaannya sendiri." Keesokan harinya, Raja menceritakan mimpi itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas hanya tersenyum santai. "Mimpi itu benar, tuanku. Karena hamba adalah bayangan logika yang tidak ingin dihapus. Bila bayangan hilang, cahaya akan kehilangan bentuk." Raja menatapnya lama, lalu tertawa kecil. "Jadi kau ingin tetap menjadi bayanganku, Abu Nawas?" "Hamba hanya ingin menjadi pengingat, tuanku," jawabnya lembut, "bahwa terkadang, kebenaran hanya bisa ditemukan lewat kebodohan yang berani tertawa pada dirinya sendiri." Dan sejak malam itu, di setiap keputusan penting kerajaan, Raja Harun al-Rasyid selalu bertanya dalam hati, apa yang akan dilakukan Abu Nawas jika logika tak lagi cukup? Beberapa bulan berlalu sejak kejadian itu. Baghdad kembali makmur, namun keheningan yang berlebihan membuat Raja Harun al-Rasyid bosan. Ia merindukan teka-teki Abu Nawas yang membuat kepalanya berputar antara tawa dan makna. Maka suatu hari, ia mengutus prajurit untuk memanggil sahabatnya itu. Ketika Abu Nawas tiba, Raja tersenyum lebar. "Abu Nawas, sudah lama istana ini tak diguncang logika gilamu. Aku ingin kau menjawab pertanyaan yang tak pernah bisa dijawab oleh para ulama, ilmuwan, dan filsuf sekalipun, apa yang paling kuat di dunia?" Abu Nawas menatap Raja dengan mata yang berkilat nakal. "Hamba perlu waktu 3 hari, tuanku. Karena kekuatan sejati tidak bisa dilihat dari otot atau besi, tapi dari apa yang membuat manusia tunduk tanpa perintah." Raja mengangguk. 3 hari. "Jika kau gagal menjawab, kau akan kubuat menjadi penjaga pintu istana, tanpa hak bicara." Abu Nawas keluar dari istana dengan tenang. Ia berjalan ke pasar, mengamati wajah-wajah manusia, pedagang yang berteriak, pembeli yang menawar, anak kecil yang menangis karena permen jatuh ke tanah. Ia tak mencari jawaban di buku,
melainkan di kebodohan yang nyata. Hari pertama, ia datang ke rumah seorang pandai besi. Pandai besi itu memalu besi panas tanpa henti. "Besi kuat," kata si pandai besi, "karena dengan besi aku bisa membuat senjata dan melindungi diriku." Hari kedua, Abu Nawas datang ke sungai dan melihat arus deras menggulung batu-batu besar. Ia bergumam, "Air lebih kuat dari besi." Ia tidak memukul, tapi melarutkan. Namun ketika malam tiba, Abu Nawas duduk di rumahnya, dan mendengar suara lembut istrinya yang menenangkan anak kecil mereka yang menangis. Ia berhenti berpikir sejenak. Suara itu, lembut tapi membuat hati tenang, menghentikan segala keributan di pikirannya. Keesokan harinya, ia datang ke istana dengan senyum penuh keyakinan. "Tuanku," katanya, "yang paling kuat di dunia bukanlah besi, bukan api, bukan air, bukan angin." Raja menatapnya curiga. "Lalu apa?" Kata-kata. Ruangan istana menjadi sunyi. Abu Nawas melanjutkan, "Besi bisa menembus daging, tapi kata-kata bisa menembus jiwa. Air bisa merobohkan gunung, tapi satu kata bisa merobohkan kerajaan. Lihatlah, tuanku. Dengan satu perintah saja, ribuan pasukan siap berperang. Tapi dengan satu ejekan, seorang sahabat bisa menjadi musuh." Raja mengangguk perlahan. "Jadi menurutmu, kekuatan sejati ada di lidah manusia?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Benar, tuanku. Tapi di sanalah juga tempat kelemahannya. Karena lidah tidak bertulang, tapi bisa membuat dunia patah." Raja berdiri, menepuk pundaknya. "Sekali lagi, kau menjawab dengan kebodohan yang justru penuh hikmah." Beberapa hari kemudian, Baghdad dilanda kemarau panjang. Sungai Tigris surut, dan rakyat mulai panik. Para penasehat kerajaan datang dengan berbagai usul, membuat sumur baru, memanggil dukun hujan, atau mengirim utusan ke daerah pegunungan. Namun raja malah berkata, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa membuat langit berpikir ulang." Ketika Abu Nawas tiba, raja berkata, "Buat hujan turun, atau paling tidak, buat rakyat berhenti mengeluh." Abu Nawas tersenyum santai. Ia meminta seguci air terakhir dari istana, lalu membawanya ke tengah alun-alun kota. Di depan ratusan orang, ia mulai menyiramkan air itu ke tanah sambil berdoa dengan suara lantang. "Wahai langit, lihatlah. Aku telah mengembalikan pinjamanmu. Jika engkau butuh lagi, ambillah sendiri." Rakyat yang melihat adegan itu awalnya bingung, lalu tertawa. Tawa itu menyebar ke seluruh Baghdad. Dalam sekejap, rasa panik berubah menjadi canda. Mereka menertawakan kemarau, bukan lagi meratapinya. Raja yang menyaksikan dari balkon berkata pelan, "Dia memang gila, tapi gila yang menyelamatkan negeri ini dari ketakutan." Beberapa hari kemudian, awan gelap mulai berkumpul di langit Baghdad. Hujan turun deras. Orang-orang bersorak, dan raja memanggil Abu Nawas lagi ke istana. "Lihatlah, Abu Nawas," ujar raja sambil tertawa. "Langit mendengar doamu." Abu Nawas membungkuk hormat. "Bukan doa hamba yang didengar, tuanku, tapi tawa rakyat. Karena kadang, langit lebih peka terhadap kegembiraan daripada keluh kesah." Raja terdiam. Ia menatap hujan di luar jendela, lalu bergumam, "Jika tawa bisa memanggil hujan, maka kau lebih berharga dari semua imam dan penasihatku." Namun wazir yang iri lagi-lagi menyela, "Tuanku, Abu Nawas hanya beruntung. Coba beri dia tugas yang benar-benar mustahil. Misalnya, menjual kebodohan dengan harga mahal." Raja tersenyum licik. "Baiklah, itu menarik. Abu Nawas, aku ingin kau menjual kebodohanmu di pasar. Bila tak ada yang membeli, engkau harus mengaku bodoh di depan rakyat." Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar membawa papan bertuliskan, "Dijual, kebodohan terlangka di dunia." Orang-orang tertawa. "Apa kebodohanmu, wahai Abu Nawas?" Ia menjawab, "Kebodohan ini membuat orang pintar jadi bingung, dan membuat orang bodoh merasa bijak." Seorang saudagar kaya datang mendekat. "Berapa harganya?" 100 dinar, jawab Abu Nawas tenang. "Dan apa bentuk kebodohan itu?"
tanya sang saudagar. Abu Nawas memberikan secari kertas bertuliskan satu kalimat. Aku percaya pada kejujuran pedagang kaya. Saudagar itu terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Ia langsung membayar 100 dinar. Kau benar. Tak ada kebodohan yang lebih indah dari itu. Ketika kabar itu sampai ke istana, raja tertawa sampai air matanya menetes. Jadi kau benar-benar bisa menjual kebodohan. Abu Nawas menjawab pelan, karena setiap orang ingin merasa pintar, tuanku. Maka kebodohan yang membuat mereka tertawa selalu laku mahal. Raja terdiam sejenak, lalu berkata, Abu Nawas, kadang aku takut kau bukan manusia, melainkan logika yang menyamar menjadi orang bodoh. Abu Nawas hanya menunduk, tersenyum kecil. Kalau benar begitu, tuanku, maka biarlah hamba tetap terlihat bodoh. Sebab kadang, dunia hanya bisa diselamatkan oleh orang-orang yang berani tampak gila ketika semua orang lain terlalu waras untuk tertawa. Suatu pagi, istana Baghdad digemparkan oleh kabar aneh, mahkota emas Raja Harun al-Rasyid hilang. Para penjaga panik, para menteri sibuk saling menyalahkan, dan raja marah besar. Ini penghinaan terhadap kerajaan, seru raja. Barang siapa menemukan pencurinya akan kuberi 1000 dinar. Tapi jika dalam 3 hari tidak ditemukan, semua penjaga akan dihukum cambuk. Ketika suasana semakin kacau, seorang prajurit memberanikan diri berbisik, tuanku, mungkin Abu Nawas bisa membantu. Raja menarik napas panjang, menatap langit-langit, lalu berkata dengan nada campuran putus asa dan geli, baiklah. Kalau logika tak mampu menemukan pencuri, mungkin kebodohan bisa. Beberapa jam kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai dan wajah polos seperti biasa. Tuanku memanggil hamba untuk apa? Tanyanya. Raja menatapnya tajam. Mahkotaku hilang, Abu Nawas. Aku ingin kau temukan pencurinya dalam 3 hari. Abu Nawas menunduk sebentar, lalu menjawab tenang, baik, tuanku. Tapi hamba perlu sesuatu. Apa itu? 10 ekor kambing dan izin untuk berbicara dengan setiap penjaga yang bertugas malam itu. Raja, yang sudah muak dengan laporan kosong, langsung mengabulkan. Malam itu, Abu Nawas membawa 10 ekor kambing ke halaman istana. Semua penjaga dipanggil berkumpul. Ia berkata dengan nada serius, wahai para penjaga, kambing-kambing ini bukan sembarangan. Setiap kambing akan kuberikan kepada masing-masing dari kalian. Malam ini, tidurlah bersama kambingmu. Bila kau bukan pencuri, kambingmu akan diam. Tapi bila kau pencuri, kambingmu akan mengembik keras di tengah malam. Para penjaga saling berpandangan. Mereka ragu, tapi tidak berani menolak. Keesokan paginya, Abu Nawas memanggil mereka semua ke halaman. Ia berteriak, cepat, bawa kambing kalian ke sini. 10 penjaga pun muncul, masing-masing dengan kambing di tangan. Abu Nawas memeriksa satu persatu, lalu tiba-tiba menunjuk salah seorang. Inilah pencurinya. Raja terkejut. Bagaimana kau tahu? Abu Nawas tertawa kecil. Malam tadi aku menggunting ekor semua kambing sepanjang 1 jengkal. Aku bilang kepada mereka bahwa jika kambing pemiliknya jujur, ekornya akan tumbuh lebih panjang 1 ruas semalam. Pagi ini, 9 orang membawa kambing yang ekornya sama panjang, karena mereka tak berani memeriksa. Tapi 1 orang ini, ekor kambingnya lebih pendek, karena ia memeriksanya diam-diam, takut kambingnya tak tumbuh. Raja tertawa keras sampai air matanya keluar. Kau membuat kejujuran tampak seperti permainan anak-anak. Abu Nawas menunduk sopan. Kadang, tuanku, cara menemukan kebenaran bukan dengan menakut-nakuti, tapi dengan membuat orang takut pada ketakutannya sendiri. Namun, belum sempat Raja memuji lebih lanjut, wazir yang iri kembali bicara, tuanku, permainan Abu Nawas hanya menipu orang bodoh. Coba beri dia tugas yang melibatkan orang pintar. Raja mengangguk dengan mata berkilat. Baik. Abu Nawas, kali ini kau harus membuat orang paling pintar di Baghdad tampak bodoh di depan umum, tanpa memaksa dan tanpa menghina. Abu Nawas tersenyum. Itu mudah, tuanku. Beri hamba waktu 1 hari.
Keesokan harinya, ia berdiri di alun-alun dengan papan besar bertuliskan, "Dijual kebijaksanaan, harga 1 dinar." Orang-orang mulai berkumpul. Seorang ulama terkemuka lewat dan tertawa meremehkan. "Kebijaksanaan dijual. Itu pasti lelucon." Abu Nawas mengangguk. "Benar, tapi siapa tahu, lelucon ini justru bijak." Sang ulama tersenyum sinis. "Baiklah, aku ingin membeli 1 kebijaksanaanmu. Ini 1 dinar." Abu Nawas menulis di secarik kertas dan menyerahkan padanya. "Jangan pernah percaya pada orang yang mau menjual kebijaksanaan." Orang-orang tertawa. Ulama itu terdiam sejenak, lalu ikut tertawa getir. Ia sadar bahwa ia baru saja menjadi bahan sindiran paling lembut yang pernah ada. Kabar itu sampai ke telinga raja. "Kau berhasil membuat orang paling pintar tertawa pada kebodohannya sendiri," seru raja sambil menepuk bahunya. Abu Nawas menunduk sopan. "Tuanku, kebijaksanaan yang terlalu serius akan berubah menjadi kesombongan. Maka hamba menjual tawa agar kebijaksanaan itu tidak berkarat." Namun raja belum puas. Ia ingin menguji Abu Nawas dengan sesuatu yang tak mungkin dijawab secara logis. "Baiklah, Abu Nawas," katanya, "aku punya 1 pertanyaan terakhir. Apa yang lebih berharga daripada kebenaran, tapi lebih mudah hilang daripada kebohongan?" Seluruh istana terdiam. Para menteri berbisik, para penasihat bingung. Abu Nawas tidak menjawab segera. Ia berjalan ke jendela, memandangi langit Baghdad yang mulai berwarna merah senja. Setelah lama diam, ia berkata pelan, "Kepercayaan, tuanku." Raja menatapnya dalam-dalam. "Mengapa kau memilih kata itu?" "Karena kebenaran tetaplah kebenaran walau disembunyikan, tapi kepercayaan, sekali retak, tak bisa kembali utuh. Kebohongan bisa dihapus dengan bukti, tapi kehilangan kepercayaan akan membuat kebenaran pun tampak seperti dusta." Raja mengangguk perlahan. "Dan bagaimana menjaga kepercayaan itu?" Abu Nawas tersenyum samar. "Dengan sedikit kebodohan, tuanku. Karena hanya orang yang mau terlihat bodoh yang bisa dipercaya, sebab ia tak punya alasan untuk berpura-pura pintar." Raja terdiam lama. Ia memandang Abu Nawas, lalu berkata pelan, "Kau bukan hanya penghiburku, Abu Nawas. Kau adalah cermin yang memantulkan wajahku tanpa bayangan." Abu Nawas menunduk. "Dan cermin, tuanku, tidak pernah lebih bijak dari wajah yang dipantulkannya." Ia hanya tahu bagaimana tertawa saat wajah itu terlalu serius menatap dirinya sendiri. Malam itu, Baghdad kembali sunyi. Tapi di setiap rumah, di antara suara nyanyian dan tawa rakyat, orang-orang masih membicarakan satu hal, bagaimana seorang yang dianggap gila bisa membuat dunia terasa masuk akal. Malam turun perlahan di atas Baghdad. Cahaya lentera menari di sepanjang jalan batu, dan angin gurun membawa aroma kemenyan dari rumah-rumah rakyat. Di istana, Raja Harun al-Rashid duduk di balkon, menatap langit bertabur bintang. Di sebelahnya, Abu Nawas duduk bersila, menatap keheningan dengan senyum kecil yang tak pernah benar-benar hilang dari wajahnya. "Abu Nawas," kata Raja pelan, "aku sudah memberimu 1000 ujian. Tapi entah bagaimana, kau selalu menjawab dengan kebodohan yang terasa lebih bijak dari kebijaksanaan manapun." Abu Nawas tertawa kecil. "Karena kebodohan, tuanku, kadang adalah jembatan menuju kebenaran yang tak bisa dijangkau logika." Raja menatapnya heran. "Kau benar-benar percaya bahwa kebodohan bisa membawa kebenaran?" Abu Nawas mengangguk. "Tentu, tuanku. Lihatlah anak kecil yang bertanya tanpa takut salah. Lihatlah orang miskin yang tetap tertawa di tengah kesulitan. Mereka tampak bodoh di mata dunia, tapi disitulah letak kebijaksanaan sejati, tidak takut menjadi sederhana di hadapan sesuatu yang rumit." Raja terdiam. Ia menatap jauh ke arah kota, di mana lampu-lampu rakyat berkelap-kelip seperti bintang di bumi. "Kau tahu, Abu Nawas," ujarnya pelan, "aku sering memerintah dengan kebanggaan. Aku ingin rakyatku taat. Tapi kini aku sadar, taat tanpa tawa hanyalah ketakutan yang menyamar." Abu Nawas menunduk. "Dan ketakutan, tuanku,
adalah bayangan yang membesar ketika cahaya keadilan terlalu jauh. Raja tersenyum, tapi matanya teduh. Kau mengajarkan padaku sesuatu yang tak pernah diajarkan para guru istana, bahwa kebijaksanaan bukanlah jawaban yang rumit, melainkan cara melihat hal bodoh dengan hati terbuka. Abu Nawas memandangnya lembut. Dan hamba belajar dari tuanku, bahwa kekuasaan yang mau mendengarkan tawa akan lebih kekal daripada kerajaan yang hanya hidup dari ketakutan. Mereka berdua terdiam. Angin malam bertiup pelan, membawa suara adzan yang menggema dari kejauhan. Raja memecah keheningan dengan nada lirih, Abu Nawas, jika suatu hari aku tidak lagi di dunia ini, apa yang akan kau lakukan? Abu Nawas tersenyum tenang. Hamba akan tetap menertawakan dunia, tuanku. Karena dunia yang bisa ditertawakan adalah dunia yang masih bisa diperbaiki. Raja menatapnya lama, lalu menepuk bahunya. Dan jika dunia melupakanmu, biarlah, tuanku. Nama bukan untuk diingat, tapi untuk meninggalkan makna. Bila tawa hamba membuat satu orang saja berani berpikir berbeda, maka hamba sudah hidup 1000 kali. Raja menunduk, menyembunyikan matanya yang mulai basah. Kau benar, Abu Nawas. Dalam setiap lelukonmu, ada cermin untuk manusia. Dalam setiap kebodohanmu, ada pelajaran tentang kebijaksanaan yang tidak memaksa. Abu Nawas menatap bintang, seolah berbicara dengan langit. Kebenaran, tuanku, tak selalu bersinar terang. Kadang ia datang dalam bentuk gelap, agar manusia belajar menyalakan cahaya sendiri. Dan di antara terang dan gelap itulah, manusia menemukan dirinya. Raja memandangnya lama, lalu berkata lirih, engkau adalah anugerah terbesar Baghdad, wahai Abu Nawas. Tak ada logika yang lebih agung daripada logika orang yang berani menertawakan logika. Abu Nawas berdiri perlahan, membungkuk hormat. Dan tak ada kekuasaan yang lebih indah, tuanku, daripada kekuasaan yang berani tertawa bersama rakyatnya. Ia melangkah meninggalkan balkon, berjalan ke arah kota yang berkilau di bawah bulan. Suara langkahnya perlahan hilang di kejauhan, tapi gema kata-katanya tetap tinggal di hati raja, seperti doa yang tak pernah usai. Beberapa waktu kemudian, ketika Baghdad diliputi kedamaian, raja sering duduk sendiri di balkon yang sama. Setiap kali angin lewat, ia merasa seolah mendengar suara Abu Nawas berbisik lembut di telinganya. Jika dunia tampak gila, jangan buru-buru menertawakannya. Kadang, justru di dalam kegilaan itulah, Tuhan menyembunyikan kebijaksanaan yang tak bisa dijelaskan. Dan malam Baghdad pun menjadi saksi bahwa kebodohan yang disertai hati jernih dapat melampaui kecerdasan tanpa belas kasih. Pesan itu menyebar dari generasi ke generasi. Bahwa logika tanpa tawa hanyalah batu tanpa jiwa. Dan kebodohan yang jujur lebih berharga daripada kepintaran yang sombong. Karena sesungguhnya, seperti Abu Nawas pernah berkata, kebenaran sejati bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan siapa yang berani tertawa saat dunia terlalu serius untuk menjadi manusia. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid merasa gusar. Di istananya yang megah, para penasehat berlomba-lomba menunjukkan kebijaksanaan, namun semuanya berbicara dengan cara yang sama, logis, serius, dan membosankan. Raja merindukan sesuatu yang berbeda, sebuah logika yang justru menentang logika. Maka ia memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, ujar sang raja sambil menatap tajam, aku ingin engkau menjawab satu pertanyaan. Jika kau bisa menjawab dengan logika yang tak masuk akal namun benar adanya, kau akan kuberi hadiah besar. Tapi jika jawabanmu terlalu biasa, kau akan kuberi hukuman kecil, berupa pantun dari wazirku. Abu Nawas menunduk, pura-pura hikmat. Hamba siap, tuanku. Namun hamba mohon, jangan sampai pantun itu lebih menyakitkan dari hukuman cambuk. Raja tertawa. Baiklah. Pertanyaanku sederhana. Mengapa manusia berjalan dengan 2 kaki, bukan 4 seperti binatang? Ruangan hening. Para menteri menatap Abu Nawas, berharap ia terjebak. Tapi Abu Nawas justru mengelus janggutnya dan menjawab pelan, karena jika manusia berjalan dengan 4 kaki, mereka tidak akan punya waktu untuk menghitung pajak.
Seluruh ruangan meledak dalam tawa, termasuk sang raja. Logika absurd, tapi benar juga, katanya. Baiklah, Abu Nawas. Engkau menang kali ini. Tapi aku masih penasaran, seberapa jauh logika absurdmu bisa melangkah. Keesokan harinya, Raja memerintahkan Abu Nawas melakukan hal mustahil, isi kolam istana dengan air sungai tanpa menumpahkan setetes pun. Para prajurit tertawa mendengar titah itu. Bagaimana mungkin? Abu Nawas hanya mengangguk tenang, lalu pergi tanpa sepatah kata. Keesokan paginya, ia datang dengan segerombolan orang membawa keranjang besar berisi udara. Raja terheran-heran. Apa maksudmu membawa keranjang kosong? Tidak kosong, tuanku, jawab Abu Nawas serius. Keranjang ini penuh dengan udara sungai. Sebab sebelum air mengalir, udara terlebih dahulu menempatinya. Jadi, hamba membawa dasar dari airnya, tanpa menumpahkan setetes pun. Raja hampir tersedak oleh tawanya. Sungguh, hanya kau yang bisa menjawab kebodohan dengan kebijaksanaan. Namun belum puas, Raja kembali menguji, Abu Nawas, aku ingin engkau menangkap angin dan mempersembahkannya dalam botol. Jika berhasil, engkau bebas dari pajak seumur hidup. Jika gagal, engkau harus mengajarkan logikamu kepada para pejabatku yang keras kepala itu. Abu Nawas segera berlari keluar, dan beberapa jam kemudian, ia kembali membawa botol tertutup rapat. Ia menyerahkannya dengan hormat. Ini, tuanku. Angin yang hamba tangkap. Raja tertawa kecil. Bagaimana aku tahu kalau ini benar-benar angin? Bukalah, tuanku, jawab Abu Nawas. Dan rasakan sendiri. Ia melarikan diri. Raja membuka tutup botol itu, dan tentu saja, angin keluar begitu saja. Semua terdiam sesaat sebelum tawa pecah kembali. Luar biasa, seru sang raja. Engkau benar-benar memahami kebodohan lebih dalam dari siapapun. Tapi hari itu, ada seorang wazir cemburu yang ingin mempermalukan Abu Nawas. Ia berkata, tuanku, semua kelicikan itu hanyalah permainan kata. Coba beri dia tugas nyata. Misalnya, buat kuda istana berhenti makan tanpa mengurungnya. Raja menyetujui, dan Abu Nawas hanya tersenyum. Ia meminta waktu 3 hari. Hari pertama, Abu Nawas datang ke kandang kuda dan berbisik di telinga hewan itu. Wahai kuda, besok aku akan memberimu makanan paling lezat di dunia. Hari kedua, ia datang lagi dan berkata, sabar sedikit, besok kau akan makan makanan para dewa. Hari ketiga, ia datang membawa piring kosong. Kuda itu menatap piring itu lama, lalu menolak makan jerami biasa yang disodorkan pelatih. Raja keheranan. Bagaimana kau membuatnya berhenti makan tanpa dikurung? Abu Nawas menjawab santai, hamba tidak mengurung tubuhnya, hanya pikirannya. Jika harapan membuat manusia berhenti berpikir logis, maka janji bisa membuat kuda berhenti lapar. Seketika, seluruh istana hening. Tak ada tawa, hanya kekaguman. Raja tersenyum puas. Abu Nawas, kau membuktikan satu hal, logika absurd bukanlah kebodohan, melainkan cara lain untuk menemukan kebenaran. Dan sejak hari itu, setiap kali Raja menghadapi masalah yang tampak tak masuk akal, ia hanya berkata, panggil Abu Nawas, orang yang bisa menertawakan logika, dan membuat tawa itu menjadi jawaban. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar bahwa di negerinya banyak orang mengeluh karena merasa tidak adil. Beberapa pedagang kecil dituduh mencurangi timbangan, sementara para bangsawan bisa bebas berbuat sesuka hati. Raja ingin menguji apakah rakyat benar-benar memahami makna keadilan, dan seperti biasa, ia memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kata sang raja, aku ingin kau menunjukkan padaku apa itu keadilan sejati. Tapi ingat, aku tidak ingin ceramah, aku ingin bukti. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. Baik, tuanku. Tapi izinkan hamba meminta satu hal kecil. Apa itu? Tanya Raja curiga. Hamba mohon agar hamba diberi izin meminjam timbangan kerajaan selama 3 hari. Raja mengizinkan. Dan selama 3 hari itu,
Tak seorang pun tahu apa yang dilakukan Abu Nawas dengan timbangan itu. Ia pergi ke pasar, ke rumah orang miskin, ke tempat tukang roti, bahkan ke penjual minyak yang terkenal pelit. Pada hari keempat, ia kembali ke istana dengan membawa timbangan yang kini miring sebelah. Raja terkejut. Apa yang kau lakukan dengan timbanganku, Abu Nawas? Mengapa jadi rusak begini? Abu Nawas menjawab tenang, timbangan ini, tuanku, mencatat keadilan negeri ini. Ia miring bukan karena beban, tapi karena kebiasaan manusia yang memiringkannya. Raja terdiam. Maksudmu? Hamba mengujinya di pasar, tuanku. Saat hamba menimbang gandum untuk orang kaya, jarum timbangan bergerak ke bawah karena mereka memberi uang lebih. Saat menimbang untuk orang miskin, timbangan itu bergerak ke atas, karena mereka selalu ditawar tanpa belas kasihan. Maka inilah wajah keadilan di negeri ini, miring, tapi masih dianggap lurus. Raja terpejam sesaat, lalu tertawa kecil. Sungguh, Abu Nawas. Engkau menamparku dengan logika yang lucu tapi menyakitkan. Namun wazir yang iri kembali menyela, tuanku, semua kata-kata Abu Nawas hanyalah permainan makna. Jika dia memang bijak, suruh dia memperbaiki keadilan itu, bukan sekadar menertawakannya. Raja tersenyum licik. Baik. Abu Nawas, dalam waktu 7 hari, aku ingin kau membuat seluruh rakyat merasa adil. Bila gagal, kau akan dihukum membersihkan kandang unta selama sebulan. Abu Nawas menunduk dalam, pura-pura khawatir. Tapi sesungguhnya, dalam benaknya sudah tumbuh rencana yang luar biasa absurd. Selama 7 hari, ia berkeliling kota membawa tong besar berisi air dan papan bertuliskan, air keadilan, siapa merasa paling benar, silakan cuci wajah di sini. Hari pertama, datang seorang bangsawan. Ia mencelupkan wajahnya ke dalam air sambil berkata, aku paling jujur. Tapi ketika wajahnya terangkat, air berubah keruh. Abu Nawas berkata pelan, air ini hanya memantulkan hati. Jika keruh, maka keruhlah dalamnya. Hari berikutnya, datang seorang pedagang. Ia mencuci wajahnya sambil berujar, aku tak pernah menipu. Tapi ketika ia melihat air memunculkan gelembung dan bau amis, ia pun panik dan berlari pergi. Kabar tentang air keadilan menyebar. Orang-orang mulai datang dengan rasa was-was, bahkan mulai saling menuduh satu sama lain. Dalam waktu seminggu, pasar menjadi sepi, karena semua takut mencuci wajah di tong Abu Nawas. Ketika laporan sampai ke istana, raja tertawa terbahak. Kau membuat rakyat berhenti berbuat curang, bukan karena hukuman, tapi karena takut melihat wajah mereka sendiri. Abu Nawas membungkuk. Benar, tuanku. Keadilan bukan soal siapa benar atau salah, tapi siapa berani bercermin. Namun, raja yang mulai ketagihan permainan ini kembali menantang, kau menang lagi, Abu Nawas. Tapi aku ingin menguji kebijaksanaanmu dalam hal yang lebih sulit. Jika engkau begitu pandai menertawakan logika, coba jelaskan padaku satu hal, mana yang lebih berat, dosa orang bodoh atau dosa orang pandai. Abu Nawas memandang langit, pura-pura berpikir dalam. Hamba butuh waktu 3 hari, tuanku. Selama 3 hari itu, ia tidak keluar rumah. Orang-orang berpikir ia menyerah. Tapi pada hari ketiga, ia muncul di istana dengan membawa 2 karung besar. 1 karung berisi bulu, 1 lagi berisi pasir. Ini jawaban hamba, tuanku. Raja menatap bingung. Apa maksudmu membawa karung-karung ini? Abu Nawas berkata, karung bulu melambangkan dosa orang bodoh. Karung pasir melambangkan dosa orang pandai. Raja bertanya lagi, lalu mana yang lebih berat? Coba tuanku angkat, jawab Abu Nawas. Raja mengangkat karung bulu, ringan. Lalu karung pasir, berat. Ia mengangguk puas. Jadi dosa orang pandai lebih berat. Abu Nawas tersenyum licik. Tidak, tuanku. Coba buka karung bulu itu. Ketika dibuka, ternyata karung itu tak hanya berisi bulu, tapi juga batu besar yang tersembunyi di tengahnya. Lihatlah, tuanku, kata Abu Nawas tenang. Dosa orang bodoh tampak ringan,
tapi sering tersembunyi di balik kebodohan mereka. Sedangkan dosa orang pandai terlihat jelas, karena mereka sadar saat melakukannya. Raja terdiam lama. Ia tahu jawaban itu bukan hanya lucu, tapi menampar setiap orang di istana, termasuk dirinya sendiri. Sejak hari itu, Harun al-Rashid mulai sering memanggil Abu Nawas bukan hanya untuk hiburan, tapi untuk belajar memahami makna di balik ketidakwajaran. Dan di setiap akhir pertemuan, Raja selalu berkata dengan senyum samar. Logika mungkin bisa menuntun manusia, Abu Nawas, tapi hanya kebodohan yang jujur yang bisa membuat kita benar-benar bijak. Suatu sore yang tenang, ketika langit Baghdad berwarna keemasan, Raja Harun al-Rashid duduk di balkon istananya. Angin gurun berembus lembut, namun pikirannya gelisah. Ia baru saja mendengar kabar bahwa kas kerajaan berkurang drastis. Para bendahara saling menuduh, dan setiap orang bersumpah bahwa dirinya tidak bersalah. Abu Nawas, panggil sang raja keras. Aku ingin kau temukan pencuri uang kerajaan, tapi tanpa menuduh siapapun secara langsung. Gunakan caramu yang tidak masuk akal itu. Abu Nawas menatap raja sambil menunduk hormat. Hamba akan menemukannya, tuanku, tapi izinkan hamba menyiapkan perangkap yang tidak terlihat oleh mata. Malam itu, Abu Nawas berjalan ke ruang penyimpanan harta kerajaan. Ia memerintahkan semua bendahara dan pejabat hadir di sana sebelum fajar. Di tengah ruangan ia meletakkan seutas tali besar yang diikat ke langit-langit, ujungnya menggantung tepat di tengah ruangan. Ini tali kebenaran, kata Abu Nawas dengan nada misterius. Barang siapa memegang tali ini dan berbohong, maka tangannya akan menghitam saat matahari terbit. Para bendahara saling berpandangan. Mereka semua diminta bergiliran memegang tali itu dalam kegelapan. Satu persatu mereka melakukannya dengan canggung, takut-takut. Keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, Abu Nawas memeriksa tangan mereka satu persatu. Semuanya tampak bersih. Raja mengernyit. Jadi tidak ada pencuri. Abu Nawas tertawa pelan. Justru sebaliknya, tuanku. Hamba tahu siapa pencurinya. Ia menunjuk salah satu bendahara yang terlihat paling gelisah. Inilah orangnya. Raja bingung. Bagaimana kau tahu, padahal tangan semua orang bersih? Abu Nawas tersenyum. Karena tali itu tidak mengandung sihir apapun. Tapi hamba telah melapisinya dengan jelaga di bagian tengah. Siapa yang jujur pasti berani menggenggam seluruh tali. Si pencuri, karena takut tangannya menghitam, hanya menyentuh ujungnya. Maka tangannya yang paling bersihlah tanda kebohongan paling besar. Raja terpingkal-pingkal, sementara bendahara itu gemetar ketakutan dan akhirnya mengaku. Abu Nawas, kata raja setelah tawa reda, kau memecahkan masalah tanpa sihir, tanpa pedang, dan tanpa logika biasa. Tapi bisakah logikamu memecahkan sesuatu yang lebih besar, rasa takut? Abu Nawas menunduk. Takut seperti apa, tuanku? Raja berdiri dari singgasananya. Aku ingin kau menghapus rasa takut rakyat kepada raja. Tapi jangan dengan pidato atau hukum baru. Lakukan dengan caramu sendiri. Abu Nawas mengangguk, lalu meminta waktu 3 hari. Hari pertama, ia datang ke pasar dan berdiri di tengah kerumunan dengan pakaian butut. Ia berteriak lantang, aku adalah Raja Harun al-Rashid. Orang-orang menatapnya, lalu tertawa. Lihat. Orang gila mengaku raja, seru mereka. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, jika aku orang gila karena mengaku raja, maka siapa yang lebih gila, aku yang berpura-pura berkuasa, atau kalian yang takut pada bayangan kekuasaan. Hari kedua, ia masuk ke masjid dan berkhutbah singkat, ketika seorang raja berjalan, bumi tidak berguncang. Tapi jika rakyat berhenti berjalan, kerajaan pun berhenti bernafas. Kata-katanya menyebar cepat ke seluruh Baghdad. Hari ketiga, ia datang ke istana dengan membawa selembar cermin besar. Di depan raja dan para menteri, ia menaruh cermin itu di lantai. Inilah wajah kekuasaan, tuanku. Raja melihat pantulannya, dan di belakangnya terlihat wajah para menteri yang ketakutan. Abu Nawas berkata, ketakutan itu bukan datang dari tuanku, melainkan dari bayangan yang mereka ciptakan sendiri.
Raja terdiam lama, lalu berkata lirih, jadi untuk menghapus rasa takut, aku harus menertawakan bayanganku sendiri. Abu Nawas tersenyum. Benar, tuanku. Karena kekuasaan yang terlalu serius akan menjadi monster, dan monster itu akhirnya memakan tuannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Raja ingin menguji Abu Nawas sekali lagi. Ia memerintahkannya membuat puisi paling bodoh yang memiliki makna paling bijak. Abu Nawas menulis. Seekor keledai menatap bulan. Lalu berteriak bahwa ia lebih terang. Dan bulan pun tertawa. Karena hanya keledai yang tak tahu bahwa cahayanya berasal dari pantulan. Ketika Raja membaca bait itu, ia merenung. Jadi keledai itu adalah manusia sombong. Abu Nawas tersenyum kecil. Atau mungkin Raja, tuanku, jika lupa bahwa cahaya kebijaksanaan berasal dari pantulan rakyatnya. Raja terdiam, lalu meledak dalam tawa. Kau benar-benar ahli dalam menyembunyikan sindiran di balik kebodohan. Hari berganti minggu, dan Baghdad kembali damai. Tapi suatu malam, Raja mendapat mimpi aneh. Dalam mimpinya, seekor burung hitam berkata, barang siapa memenjarakan Abu Nawas karena kebodohannya, akan kehilangan kebijaksanaannya sendiri. Keesokan harinya, Raja menceritakan mimpi itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas hanya tersenyum santai. Mimpi itu benar, tuanku. Karena hamba adalah bayangan logika yang tidak ingin dihapus. Bila bayangan hilang, cahaya akan kehilangan bentuk. Raja menatapnya lama, lalu tertawa kecil. Jadi kau ingin tetap menjadi bayanganku, Abu Nawas? Hamba hanya ingin menjadi pengingat, tuanku, jawabnya lembut, bahwa terkadang, kebenaran hanya bisa ditemukan lewat kebodohan yang berani tertawa pada dirinya sendiri. Dan sejak malam itu, di setiap keputusan penting kerajaan, Raja Harun al-Rashid selalu bertanya dalam hati. Apa yang akan dilakukan Abu Nawas jika logika tak lagi cukup? Beberapa bulan berlalu sejak kejadian itu. Baghdad kembali makmur, namun keheningan yang berlebihan membuat Raja Harun al-Rashid bosan. Ia merindukan teka-teki Abu Nawas yang membuat kepalanya berputar antara tawa dan makna. Maka suatu hari, ia mengutus prajurit untuk memanggil sahabatnya itu. Ketika Abu Nawas tiba, Raja tersenyum lebar. Abu Nawas, sudah lama istana ini tak diguncang logika gilamu. Aku ingin kau menjawab pertanyaan yang tak pernah bisa dijawab oleh para ulama, ilmuwan, dan filsuf sekalipun, apa yang paling kuat di dunia? Abu Nawas menatap Raja dengan mata yang berkilat nakal. Hamba perlu waktu 3 hari, tuanku. Karena kekuatan sejati tidak bisa dilihat dari otot atau besi, tapi dari apa yang membuat manusia tunduk tanpa perintah. Raja mengangguk. 3 hari. Jika kau gagal menjawab, kau akan kubuat menjadi penjaga pintu istana, tanpa hak bicara. Abu Nawas keluar dari istana dengan tenang. Ia berjalan ke pasar, mengamati wajah-wajah manusia, pedagang yang berteriak, pembeli yang menawar, anak kecil yang menangis karena permen jatuh ke tanah. Ia tak mencari jawaban di buku, melainkan di kebodohan yang nyata. Hari pertama, ia datang ke rumah seorang pandai besi. Pandai besi itu memalu besi panas tanpa henti. Besi kuat, kata si pandai besi, karena dengan besi aku bisa membuat senjata dan melindungi diriku. Hari kedua, Abu Nawas datang ke sungai dan melihat arus deras menggulung batu-batu besar. Ia bergumam, air lebih kuat dari besi. Ia tidak memukul, tapi melarutkan. Namun ketika malam tiba, Abu Nawas duduk di rumahnya, dan mendengar suara lembut istrinya yang menenangkan anak kecil mereka yang menangis. Ia berhenti berpikir sejenak. Suara itu, lembut tapi membuat hati tenang, menghentikan segala keributan di pikirannya. Keesokan harinya, ia datang ke istana dengan senyum penuh keyakinan. Tuanku, katanya, yang paling kuat di dunia bukanlah besi, bukan api, bukan air, bukan angin. Raja menatapnya curiga. Lalu apa? Kata-kata. Ruangan istana menjadi sunyi. Abu Nawas melanjutkan, besi bisa menembus daging, tapi kata-kata bisa menembus jiwa. Air bisa merobohkan gunung,
Tapi satu kata bisa merobohkan kerajaan. Lihatlah, tuanku. Dengan satu perintah saja, ribuan pasukan siap berperang. Tapi dengan satu ejekan, seorang sahabat bisa menjadi musuh. Raja mengangguk perlahan. Jadi menurutmu, kekuatan sejati ada di lidah manusia? Abu Nawas tersenyum tipis. Benar, tuanku. Tapi di sanalah juga tempat kelemahannya. Karena lidah tidak bertulang, tapi bisa membuat dunia patah. Raja berdiri, menepuk pundaknya. Sekali lagi, kau menjawab dengan kebodohan yang justru penuh hikmah. Beberapa hari kemudian, Baghdad dilanda kemarau panjang. Sungai Tigris surut, dan rakyat mulai panik. Para penasehat kerajaan datang dengan berbagai usul, membuat sumur baru, memanggil dukun hujan, atau mengirim utusan ke daerah pegunungan. Namun Raja malah berkata, panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa membuat langit berpikir ulang. Ketika Abu Nawas tiba, Raja berkata, buat hujan turun, atau paling tidak, buat rakyat berhenti mengeluh. Abu Nawas tersenyum santai. Ia meminta seguci air terakhir dari istana, lalu membawanya ke tengah alun-alun kota. Di depan ratusan orang, ia mulai menyiramkan air itu ke tanah sambil berdoa dengan suara lantang. Wahai langit, lihatlah. Aku telah mengembalikan pinjamanmu. Jika engkau butuh lagi, ambillah sendiri. Rakyat yang melihat adegan itu awalnya bingung, lalu tertawa. Tawa itu menyebar ke seluruh Baghdad. Dalam sekejap, rasa panik berubah menjadi canda. Mereka menertawakan kemarau, bukan lagi meratapinya. Raja yang menyaksikan dari balkon berkata pelan, dia memang gila, tapi gila yang menyelamatkan negeri ini dari ketakutan. Beberapa hari kemudian, awan gelap mulai berkumpul di langit Baghdad. Hujan turun deras. Orang-orang bersorak, dan Raja memanggil Abu Nawas lagi ke istana. Lihatlah, Abu Nawas, ujar Raja sambil tertawa. Langit mendengar doamu. Abu Nawas membungkuk hormat. Bukan doa hamba yang didengar, tuanku. Tapi tawa rakyat. Karena kadang, langit lebih peka terhadap kegembiraan daripada keluh kesah. Raja terdiam. Ia menatap hujan di luar jendela, lalu bergumam, jika tawa bisa memanggil hujan, maka kau lebih berharga dari semua imam dan penasihatku. Namun wazir yang iri lagi-lagi menyela, tuanku, Abu Nawas hanya beruntung. Coba beri dia tugas yang benar-benar mustahil. Misalnya, menjual kebodohan dengan harga mahal. Raja tersenyum licik. Baiklah, itu menarik. Abu Nawas, aku ingin kau menjual kebodohanmu di pasar. Bila tak ada yang membeli, engkau harus mengaku bodoh di depan rakyat. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar membawa papan bertuliskan. Dijual, kebodohan terlangka di dunia. Orang-orang tertawa. Apa kebodohanmu, wahai Abu Nawas? Ia menjawab, kebodohan ini membuat orang pintar jadi bingung, dan membuat orang bodoh merasa bijak. Seorang saudagar kaya datang mendekat. Berapa harganya? 100 dinar, jawab Abu Nawas tenang. Dan apa bentuk kebodohan itu? Tanya sang saudagar. Abu Nawas memberikan secarik kertas bertuliskan satu kalimat. Aku percaya pada kejujuran pedagang kaya. Saudagar itu terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Ia langsung membayar 100 dinar. Kau benar. Tak ada kebodohan yang lebih indah dari itu. Ketika kabar itu sampai ke istana, Raja tertawa sampai air matanya menetes. Jadi kau benar-benar bisa menjual kebodohan. Abu Nawas menjawab pelan, karena setiap orang ingin merasa pintar, tuanku. Maka kebodohan yang membuat mereka tertawa selalu laku mahal. Raja terdiam sejenak, lalu berkata, Abu Nawas, kadang aku takut kau bukan manusia, melainkan logika yang menyamar menjadi orang bodoh. Abu Nawas hanya menunduk, tersenyum kecil. Kalau benar begitu, tuanku, maka biarlah hamba tetap terlihat bodoh. Sebab kadang, dunia hanya bisa diselamatkan oleh orang-orang yang berani tampak gila ketika semua orang lain terlalu waras untuk tertawa. Suatu pagi, istana Baghdad digemparkan oleh kabar aneh, mahkota emas Raja Harun al-Rasyid hilang. Para penjaga panik,
Para menteri sibuk saling menyalahkan, dan raja marah besar. Ini penghinaan terhadap kerajaan, seru raja. Barang siapa menemukan pencurinya akan kuberi 1000 dinar. Tapi jika dalam 3 hari tidak ditemukan, semua penjaga akan dihukum cambuk. Ketika suasana semakin kacau, seorang prajurit memberanikan diri berbisik, "Tuanku, mungkin Abu Nawas bisa membantu." Raja menarik napas panjang, menatap langit-langit, lalu berkata dengan nada campuran putus asa dan geli, "Baiklah. Kalau logika tak mampu menemukan pencuri, mungkin kebodohan bisa." Beberapa jam kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai dan wajah polos seperti biasa. "Tuanku memanggil hamba untuk apa?" tanyanya. Raja menatapnya tajam. "Mahkotaku hilang, Abu Nawas. Aku ingin kau temukan pencurinya dalam 3 hari. Abu Nawas menunduk sebentar, lalu menjawab tenang, "Baik, tuanku. Tapi hamba perlu sesuatu." "Apa itu?" 10 ekor kambing dan izin untuk berbicara dengan setiap penjaga yang bertugas malam itu. Raja, yang sudah muak dengan laporan kosong, langsung mengabulkan. Malam itu, Abu Nawas membawa 10 ekor kambing ke halaman istana. Semua penjaga dipanggil berkumpul. Ia berkata dengan nada serius, "Wahai para penjaga, kambing-kambing ini bukan sembarangan. Setiap kambing akan kuberikan kepada masing-masing dari kalian. Malam ini, tidurlah bersama kambingmu. Bila kau bukan pencuri, kambingmu akan diam. Tapi bila kau pencuri, kambingmu akan mengembik keras di tengah malam." Para penjaga saling berpandangan. Mereka ragu, tapi tidak berani menolak. Keesokan paginya, Abu Nawas memanggil mereka semua ke halaman. Ia berteriak, "Cepat, bawa kambing kalian ke sini." 10 penjaga pun muncul, masing-masing dengan kambing di tangan. Abu Nawas memeriksa satu persatu, lalu tiba-tiba menunjuk salah seorang. "Inilah pencurinya." Raja terkejut. "Bagaimana kau tahu?" Abu Nawas tertawa kecil. "Malam tadi aku menggunting ekor semua kambing sepanjang 1 jengkal. Aku bilang kepada mereka bahwa jika kambing pemiliknya jujur, ekornya akan tumbuh lebih panjang 1 ruas semalam. Pagi ini, 9 orang membawa kambing yang ekornya sama panjang, karena mereka tak berani memeriksa. Tapi 1 orang ini, ekor kambingnya lebih pendek, karena ia memeriksanya diam-diam, takut kambingnya tak tumbuh." Raja tertawa keras sampai air matanya keluar. "Kau membuat kejujuran tampak seperti permainan anak-anak." Abu Nawas menunduk sopan. "Kadang, tuanku, cara menemukan kebenaran bukan dengan menakut-nakuti, tapi dengan membuat orang takut pada ketakutannya sendiri." Namun, belum sempat Raja memuji lebih lanjut, wazir yang iri kembali bicara, "Tuanku, permainan Abu Nawas hanya menipu orang bodoh. Coba beri dia tugas yang melibatkan orang pintar." Raja mengangguk dengan mata berkilat. "Baik. Abu Nawas, kali ini kau harus membuat orang paling pintar di Baghdad tampak bodoh di depan umum, tanpa memaksa dan tanpa menghina." Abu Nawas tersenyum. "Itu mudah, tuanku. Beri hamba waktu 1 hari." Keesokan harinya, ia berdiri di alun-alun dengan papan besar bertuliskan, "Dijual kebijaksanaan, harga 1 dinar." Orang-orang mulai berkumpul. Seorang ulama terkemuka lewat dan tertawa meremehkan. "Kebijaksanaan dijual. Itu pasti lelucon." Abu Nawas mengangguk. "Benar, tapi siapa tahu, lelucon ini justru bijak." Sang ulama tersenyum sinis. "Baiklah, aku ingin membeli 1 kebijaksanaanmu. Ini 1 dinar." Abu Nawas menulis di secarik kertas dan menyerahkan padanya. "Jangan pernah percaya pada orang yang mau menjual kebijaksanaan." Orang-orang tertawa. Ulama itu terdiam sejenak, lalu ikut tertawa getir. Ia sadar bahwa ia baru saja menjadi bahan sindiran paling lembut yang pernah ada. Kabar itu sampai ke telinga raja. "Kau berhasil membuat orang paling pintar tertawa pada kebodohannya sendiri," seru raja sambil menepuk bahunya. Abu Nawas menunduk sopan. "Tuanku, kebijaksanaan yang terlalu serius akan berubah menjadi kesombongan. Maka hamba menjual tawa agar kebijaksanaan itu tidak berkarat."
Namun Raja belum puas. Ia ingin menguji Abu Nawas dengan sesuatu yang tak mungkin dijawab secara logis. Baiklah, Abu Nawas, katanya, aku punya satu pertanyaan terakhir, apa yang lebih berharga daripada kebenaran, tapi lebih mudah hilang daripada kebohongan? Seluruh istana terdiam. Para menteri berbisik, para penasihat bingung. Abu Nawas tidak menjawab segera. Ia berjalan ke jendela, memandangi langit Baghdad yang mulai berwarna merah senja. Setelah lama diam, ia berkata pelan, kepercayaan, tuanku. Raja menatapnya dalam-dalam. Mengapa kau memilih kata itu? Karena kebenaran tetaplah kebenaran walau disembunyikan, tapi kepercayaan, sekali retak, tak bisa kembali utuh. Kebohongan bisa dihapus dengan bukti, tapi kehilangan kepercayaan akan membuat kebenaran pun tampak seperti dusta. Raja mengangguk perlahan. Dan bagaimana menjaga kepercayaan itu? Abu Nawas tersenyum samar. Dengan sedikit kebodohan, tuanku. Karena hanya orang yang mau terlihat bodoh yang bisa dipercaya, sebab ia tak punya alasan untuk berpura-pura pintar. Raja terdiam lama. Ia memandang Abu Nawas, lalu berkata pelan, kau bukan hanya penghiburku, Abu Nawas. Kau adalah cermin yang memantulkan wajahku tanpa bayangan. Abu Nawas menunduk. Dan cermin, tuanku, tidak pernah lebih bijak dari wajah yang dipantulkannya. Ia hanya tahu bagaimana tertawa saat wajah itu terlalu serius menatap dirinya sendiri. Malam itu, Baghdad kembali sunyi. Tapi di setiap rumah, di antara suara nyanyian dan tawa rakyat, orang-orang masih membicarakan satu hal, bagaimana seorang yang dianggap gila bisa membuat dunia terasa masuk akal. Malam turun perlahan di atas Baghdad. Cahaya lentera menari di sepanjang jalan batu, dan angin gurun membawa aroma kemenyan dari rumah-rumah rakyat. Di istana, Raja Harun al-Rashid duduk di balkon, menatap langit bertabur bintang. Di sebelahnya, Abu Nawas duduk bersila, menatap keheningan dengan senyum kecil yang tak pernah benar-benar hilang dari wajahnya. Abu Nawas, kata Raja pelan, aku sudah memberimu 1000 ujian. Tapi entah bagaimana, kau selalu menjawab dengan kebodohan yang terasa lebih bijak dari kebijaksanaan manapun. Abu Nawas tertawa kecil. Karena kebodohan, tuanku, kadang adalah jembatan menuju kebenaran yang tak bisa dijangkau logika. Raja menatapnya heran. Kau benar-benar percaya bahwa kebodohan bisa membawa kebenaran? Abu Nawas mengangguk. Tentu, tuanku. Lihatlah anak kecil yang bertanya tanpa takut salah. Lihatlah orang miskin yang tetap tertawa di tengah kesulitan. Mereka tampak bodoh di mata dunia, tapi disitulah letak kebijaksanaan sejati, tidak takut menjadi sederhana di hadapan sesuatu yang rumit. Raja terdiam. Ia menatap jauh ke arah kota, di mana lampu-lampu rakyat berkelap-kelip seperti bintang di bumi. Kau tahu, Abu Nawas, ujarnya pelan, aku sering memerintah dengan kebanggaan. Aku ingin rakyatku taat. Tapi kini aku sadar, taat tanpa tawa hanyalah ketakutan yang menyamar. Abu Nawas menunduk. Dan ketakutan, tuanku, adalah bayangan yang membesar ketika cahaya keadilan terlalu jauh. Raja tersenyum, tapi matanya teduh. Kau mengajarkan padaku sesuatu yang tak pernah diajarkan para guru istana, bahwa kebijaksanaan bukanlah jawaban yang rumit, melainkan cara melihat hal bodoh dengan hati terbuka. Abu Nawas memandangnya lembut. Dan hamba belajar dari tuanku, bahwa kekuasaan yang mau mendengarkan tawa akan lebih kekal daripada kerajaan yang hanya hidup dari ketakutan. Mereka berdua terdiam. Angin malam bertiup pelan, membawa suara adzan yang menggema dari kejauhan. Raja memecah keheningan dengan nada lirih, Abu Nawas, jika suatu hari aku tidak lagi di dunia ini, apa yang akan kau lakukan? Abu Nawas tersenyum tenang. Hamba akan tetap menertawakan dunia, tuanku. Karena dunia yang bisa ditertawakan adalah dunia yang masih bisa diperbaiki. Raja menatapnya lama, lalu menepuk bahunya. Dan jika dunia melupakanmu, biarlah, tuanku. Nama bukan untuk diingat, tapi untuk meninggalkan makna. Bila tawa hamba membuat satu orang saja berani berpikir berbeda, maka hamba sudah hidup 1000 kali.
Raja menunduk, menyembunyikan matanya yang mulai basah. Kau benar, Abu Nawas. Dalam setiap lelukonmu, ada cermin untuk manusia. Dalam setiap kebodohanmu, ada pelajaran tentang kebijaksanaan yang tidak memaksa. Abu Nawas menatap bintang, seolah berbicara dengan langit. Kebenaran, tuanku, tak selalu bersinar terang. Kadang ia datang dalam bentuk gelap, agar manusia belajar menyalakan cahaya sendiri. Dan di antara terang dan gelap itulah, manusia menemukan dirinya. Raja memandangnya lama, lalu berkata lirih, engkau adalah anugerah terbesar Baghdad, wahai Abu Nawas. Tak ada logika yang lebih agung daripada logika orang yang berani menertawakan logika. Abu Nawas berdiri perlahan, membungkuk hormat. Dan tak ada kekuasaan yang lebih indah, tuanku, daripada kekuasaan yang berani tertawa bersama rakyatnya. Ia melangkah meninggalkan balkon, berjalan ke arah kota yang berkilau di bawah bulan. Suara langkahnya perlahan hilang di kejauhan, tapi gema kata-katanya tetap tinggal di hati raja, seperti doa yang tak pernah usai. Beberapa waktu kemudian, ketika Baghdad diliputi kedamaian, raja sering duduk sendiri di balkon yang sama. Setiap kali angin lewat, ia merasa seolah mendengar suara Abu Nawas berbisik lembut di telinganya. Jika dunia tampak gila, jangan buru-buru menertawakannya. Kadang, justru di dalam kegilaan itulah, Tuhan menyembunyikan kebijaksanaan yang tak bisa dijelaskan. Dan malam Baghdad pun menjadi saksi bahwa kebodohan yang disertai hati jernih dapat melampaui kecerdasan tanpa belas kasih. Pesan itu menyebar dari generasi ke generasi. Bahwa logika tanpa tawa hanyalah batu tanpa jiwa. Dan kebodohan yang jujur lebih berharga daripada kepintaran yang sombong. Karena sesungguhnya, seperti Abu Nawas pernah berkata, kebenaran sejati bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan siapa yang berani tertawa saat dunia terlalu serius untuk menjadi manusia.